Halo Ngominers, apa kabar? Waduh, ini sebelum aku bahas, sorry banget sudah lama aku nggak bisa live ngalor ngidul karena terus terang aja tenggorokanku masih sakit banget. Kemarin tuh bahkan sampai batuknya dikit, tapi setiap batuk itu perih sekali. So anyway, biar nggak jadi curcol, langsung aja kita bahas. Pertama warming up dulu dari, sorry. Ini nih, ya semakin jelas Dumfries hampir pasti meninggalkan Inter. Kalau sebelumnya diberitakan Bayern Munchen tertarik untuk mendatangkan Dumfries, tapi ternyata Bayern Munchen sudah menginvestasikan 30 juta euro untuk Sacha Boey. Aku nggak ngikutin Bayern Munchen, aku nggak tahu Sacha Boey ini bagus apa enggak, apakah lebih bagus dari Dumfries. Yang jelas dengan mereka belanja segini, kayaknya udah nggak mungkin Dumfries ke Bayern Munchen. Tapi masih ada peminat lain yaitu MU dan Aston Villa. Aston Villa sekarang sangat bagus di Premier League dengan mereka ada di peringkat 4. Ini pelatihnya Aston Villa ini adalah Emery, mantan pelatih Arsenal. Ini memang Unai Emery lengkapnya, biar apa ya. Arsenal sekarang memang bagus, tapi dengan investasi besar-besaran mereka hanya bisa berada satu tingkat saja di atasnya Aston Villa. So kayaknya Aston Villa akan mulai berani untuk apa sih istilahnya, investasi lebih besar lagi di pemain, dan kabarnya Dumfries adalah salah satu incaran utama. Yang kedua adalah, nah ini nih ada fakta menarik, trivia sih ini. Dalam pertandingan Inter lawan Roma yang akan diadakan lusa dini hari, itu akan ada 5 pemain finalis Piala Dunia yang lalu. Kawan-kawan sudah tahu kalau di Roma itu ada Paulo Dybala dan ada Paredes. Ini dua-duanya adalah pemain Argentina. Di Inter itu ada 3 pemain. Yang satu itu adalah Lautaro Martinez, pemenang Piala Dunia, walaupun ya harus diakui saat Piala Dunia itu permainan Lautaro tidak terlalu bagus karena ada cedera dan sebagainya. Dan 2 lagi adalah Benjamin Pavard dan siapa namanya ini yang barusan aku, Thuram. Walaupun Pavard waktu itu tidak dimainkan, tapi dia adalah bagian dari skuad Prancis. Sekedar refreshing. Menurutku ini adalah sebuah apa ya, sesuatu yang menambah adu gengsi di antara pertandingan Inter lawan Roma. Apalagi Roma, wow, habis menang 4-0. Apakah ini kebangkitan Roma di tangan De Rossi? Tapi nanti kita bahas ini di konten kali ini. Aku nggak akan bahas soal pertandingan itu. Oke, yang kedua, nah kemarin atau lusa itu ada berita yang sangat lumayan bikin Interisti ketar-ketir. Katanya Marotta akan dibajak oleh Juventus. Tapi ini kemudian agen Itali, namanya siapa ini, Giocondo Martorelli, membantah itu. Dia sangat happy di Inter Milan. Tidak banyak sih yang apa ya, karena dari awal kabar bahwa Marotta akan ke Juventus itu sendiri nggak ada dasarnya. Ini cuma apa ya, cuma bikin gaduh aja sih aku rasa. Dan tentu saja ini dibantah, walaupun dari pihak Inter yang nggak ngerasa perlu ngebantah, karena ngapain ngebantah kabar burung yang nggak jelas gitu kan. Nanti diejekin lagi, wah kenapa kebakaran jenggot kalau memang nggak bener. Anyway, Martorelli membantah bahwa satu, Marotta sangat happy di Inter. Marotta itu practically dia itu sudah kayak CEO, bukan kayak, udah kayak presidennya Inter. Karena kawan-kawan pasti banyak yang sudah tahu, Zhang itu benar-benar 100% mempercayakan kendali operasional Inter itu di tangan Marotta dan the gang gitu kan. Beda dengan ketika dia masih di Juventus. Ini bahkan diakui oleh Marotta sendiri bahwa ketika diwawancara kan, ketika owner dan manajer itu sudah tidak sejalan, owner sudah punya ambisinya sendiri, sudah apa ya, sudah punya arah yang ingin dicapai yang berbeda dengan manajer, maka sudah selayaknya manajer itu mengundurkan diri. Gitu dia bilang. Nah, sedangkan di Inter tidak ada itu. Benar-benar Zhang, oke, kalau kamu pikir ini yang bagus ya udah. Paling Zhang cuma memveto kalau aduh sorry Marotta duitnya nggak ada, udah gitu aja. Tapi di hal lain benar-benar Marotta itu dia happy karena benar-benar dia bisa melakukan apa yang dia inginkan tanpa
bukan tanpa sih, dengan intervensi yang sangat minimal dari owner klub. So dengan kata lain, dari argumentasinya si Martorelli adalah kondisi-kondisi yang mendukung Marotta untuk keluar dari Inter itu nggak ada sama sekali. So ini hampir apa ya, nggak akan kejadian, hampir pastilah. Apalagi biasanya second stint atau spell kedua di klub yang sama itu biasanya tidak sesukses yang pertama. Jadi ini malah tambah bikin bahwa aduh kayaknya enggak deh. So tenang. Nah kedua ini Balotelli. Dia bilang gini, happy ngelihat Inter mengalahkan Juventus tapi pertandingannya itu membosankan. Nah ini sekali lagi ini kan dari kacamata seorang yang netral ya. Maksudnya walaupun dia kayaknya lebih membela Inter dikit, tapi kalau dari kacamata orang normal bukan pendukung Inter ya jelas ini membosankan. Kalau dari kacamata pendukung Juve ini tentu menyebalkan, tapi kalau dari kacamata pendukung Inter ya jelas wow kita superior banget. So ya ini aku akan kutip sedikit. Dia bilang gini, Szczęsny membuat penyelamatan yang sangat hebat. Barella tidak bisa disalahkan sama sekali atas gagalnya gol itu. Memang tembakannya Barella bagus banget ke arah bawah. Tapi what can be said? Apa yang bisa dilakukan Szczęsny-nya tiba-tiba jadi sea super gitu. Kemudian bahkan tembakan point blank dari Arnautovic itu dia juga melakukan keajaiban lain lagi. Mungkin mantan striker Bologna ini bisa melakukan hal yang lebih lagi, misalnya dia bisa mengubah posisi badannya, maksudnya supaya ada agak kayak gerak tipu dikit. Tapi itu masih saja merupakan penyelamatan yang sangat hebat dari kiper Juventus. Itu aku setuju banget sih. Makanya aku nggak nyalahin si Arnautovic karena memang mustahil sih rasanya kalau aku nggak ngeliat replay itu, aduh kok bisa itu nggak gol. Tapi title race belum selesai, aku setuju belum selesai memang karena masih banyak ada pertandingan, masih ada 4 bulan lagi, masih ada banyak pertandingan yang harus dilakukan, ini harus dikatakan. Tapi skuad Inter itu lebih superior dibandingkan Juventus. Skuad Nerazzurri dibangun dengan sangat pintar. Mereka tidak hanya mengontrak banyak pemain yang menghabiskan duit transfer banyak. Dan ini lagi diulangi. Itu pertandingan yang membosankan. Sampai dia bilang ini, saya merasa kasihan sama fans. Karena saya sudah bermain dalam banyak pertandingan antara Inter dan Juve, jadi saya merasa kasihan sama fans. Very dull, sangat membosankan. Ya seperti aku bilang, kalau bagi penonton netral jelas itu membosankan banget. Tapi ya karena aku fans Inter ya seneng aja Inter tampil superior. Bahkan Del Piero pun mengakui Inter Milan sangat layak memenangkan pertandingan. Tapi Bianconeri tidak akan menyerah. Nah, ini berbeda banget dengan fanspage si Juventini Forever itu yang belum apa-apa selalu nyenggol Inter, bilang Barella salaman sama wasit aja dibilang wah ini sudah ada yang nggak beres. Terus si Di Marco yang membantu siapa namanya wasit ya, iya ininya kayak alat tracker atau apa itu yang dibantu masakin, itu saja dijadikan bahan ribut kan. Sekarang legendanya sendiri mengakui bahwa memang Inter layak memenangkan pertandingan. Dia bilang Inter memiliki pemain-pemain hebat dengan personality yang hebat juga. Tentu saja mereka adalah favorit untuk memenangkan Scudetto. Tapi di sisi lain Juventus adalah tim yang tidak pernah menyerah. Dalam pertandingan di San Siro mereka juga memiliki kesempatan. Ya kalau dibilang kesempatan ya jelas memiliki kesempatan. Dan ini akan menjadi pertandingan yang bagus dari dua rival ini sampai akhir musim. So itu ya, legenda Juventus sendiri mengakui bahwa Inter memang layak memenangkan pertandingan ini. Nggak ada masalah dengan wasit. Kan ada kemarin gara-gara Vlahovic dikasih kartu kuning, wah ini terus Danilo dikasih kartu kuning juga, wah ini nggak ada itu. Menurutku wasit saat itu sudah bertugas dengan sangat baik. Nah
Ini sekedar berita ringan aja, si Massimo Moratti bilang Juventus menyebalkan. Ini ada berita tentang dia tidak setuju Stadion San Siro itu untuk diruntuhkan karena ya sudah pernah kita bahas, itu memang punya nilai sejarah yang sangat tinggi. Itu adalah salah satu stadion tertua di dunia. Itu dari zaman Giuseppe Meazza itu sudah mulai dipakai, udah lama banget. So ya ada benernya juga, tapi aku mau bahas tentang kenapa dia bilang Juventus menyebalkan. Jadi ini dia bilang gini, saya percaya bahwa Inter jauh lebih kuat dibandingkan klub lain, tapi kemudian kamu ada Juventus yang menyebalkan. Bianconeri sangat pragmatik. Pragmatik itu ya seperti yang kita tahu, ini menang 1-0, menang 2-1, main bertahan. Pokoknya yang nggak peduli gimana mainnya, harus ngelanggar, harus bertahan, harus membosankan, yang penting menang. Nah ini yang dibilang menyebalkan. Maksudnya kadang-kadang kan kita sebel juga, waduh udah hampir kalah tapi nggak jadi kalah. Jadi ini mungkin konteks menyebalkannya itu ada apresiasi juga di sana, bahwa ya mereka bagus gitu. Bukan maksudnya nyenggol, nyari perkara atau nyari musuh gitu. Nah, sebelum aku bahas bahasan utama ini, ada berita baik baru. Kemarin aku sampaikan bahwa Fratesi kayaknya udah hampir pasti nggak bisa main dalam pertandingan Roma. Nah, ternyata ada kabar baik. Ada kemungkinan dia akan bermain lawan Roma. Karena begini, Fratesi ini memang beberapa kali dia bermain itu kayak apa ya? Dia itu seorang super sub. Ketika dia main dari bangku cadangan, sering sekali dia menentukan pertandingan. Sehingga punya Fratesi di bangku cadangan itu kayak ada faktor X gitu loh. Bahkan kalau kita bandingkan ya, antara sekarang itu kan Fratesi lebih condong ke arah Barella ininya, karakternya dan sebagainya. Dan Inzaghi juga lebih sering memainkan Fratesi itu berduet dengan Mkhitaryan dibandingkan diduetkan dengan Barella. Jadi Fratesi kalau kita bandingkan head to head dengan Barella, ini lebih bagus loh. Fratesi itu 4 gol 4 assist, total kontribusi berarti 8. Sedangkan Barella itu 7. Ini apa ya? Padahal menit bermain Barella itu hampir 2 kali lipat lebih banyak, 2100 menit. Fratesi itu hanya 1022. Tapi kalau ini nggak perlu aku jelaskan sih buat kawan-kawan yang selalu nonton Inter. Tapi kalau kita lihat ini, bagaimana mereka bermain, kayaknya semua kita pasti setuju bahwa ya wajar saja Inzaghi lebih banyak memberikan kesempatan kepada Barella, karena mereka memang kelasnya masih beda. Barella ketika dia tidak mencetak gol, tidak mencetak assist pun, kontribusi dia di lapangan itu sangat nyata. Sedangkan Fratesi ketika beberapa kali dia dijadikan starter, sering sekali menghilang dari permainan. Bahkan sampai ada yang bilang, legenda Inter siapa itu aku lupa, selain dari fisikalitasnya Fratesi, dia nggak punya faktor lain yang bisa dibanggakan itu loh. Tapi seperti yang aku bilang, ini seiring dengan waktu akan membaik itu sih bro. So ya, dengan ada Fratesi di bangku cadangan, bahkan ketika kalau dia tampil dari cadangan ya, ketika dia tidak terlalu berperan pun, dia sering sekali jadi penentu dengan kasih assist atau bahkan mencetak gol. Terbukti hanya dengan 1000 menit total dia udah bikin 4 gol 4 assist. Itu setengahnya dari menit bermain Barella. Jadi ada plus minusnya gitu. So semoga Fratesi bisa bermain lawan Roma. Nah, yang mau aku bahas ini nih, sebenarnya ini berita sudah kayaknya kemarin agak sore ya, mungkin udah agak telat, tapi aku akan bahas karena ada beberapa hal yang belum dibahas di beberapa medsos tentang terkait berita ini. Jadi mantan direktur olahraga AC Milan, si Massimiliano Mirabelli, mengatakan bahwa Hakan itu tidak mengkhianati Rossoneri atau AC Milan. Mereka yang tidak menginginkan dia, sekarang mereka menggigit jarinya sendiri. Nah, ini aku sudah baca beritanya. Intinya sih begini. Banyak yang menuduh bahwa
Hakan itu pindah ke Inter karena dia serakah ingin duit. Padahal kenyataannya apa yang ditawarkan oleh Inter Milan itu hanya 500.000 lebih banyak dibandingkan gaji yang ditawarkan oleh AC Milan. Jadi kayaknya kok kurang masuk akal kita menuduh orang itu mata duitan, padahal duitnya itu cuma 500.000 lebih banyak gitu. Dan itu selama 1 tahun. 500.000 dalam kurun waktu setahun itu nggak ada artinya. Nah, ini salah satu faktor yang kayaknya membela gitu loh. Enggak, ini bukan masalah duit. Nah, kemudian ternyata di balik kepindahan Hakan ke Inter itu ada office politik juga. Nah, ini ceritanya aku bacain ya biar kawan-kawan tahu bahwa ini bukan aku yang ngarang. Pertama dia bilang Calhanoglu tidak meninggalkan Milan untuk uang. Tapi ini office politiknya yang aku bilang. Nah, siapa namanya Mirabelli ini kan mantan direktur olahraga Milan, tapi kemudian dia dipecat digantikan oleh siapa? Aku lupa. Lupa aku namanya. Ada seseorang yang ingin menghapus apa yang telah saya kerjakan untuk AC Milan selama saya ada di sana. Milan seharusnya bertarung untuk menjaga dia, alih-alih melepaskan dia secara free seperti yang terjadi pada Donnarumma dan juga Kessie. Fans Milan mengagumi dia. Mereka saat ini berpikir bahwa dia mengkhianati Milan, tapi bukan itu bukan itu masalahnya. Adalah Milan yang tidak ingin menjaga atau mempertahankan Calhanoglu, bukan sebaliknya. Maksudnya adalah begini. Ini beda dengan kasus Inter dan Skriniar yang ayo dong, dari segi Internya tuh sangat ingin mempertahankan Skriniar, tapi Skriniarnya nggak mau. Nah, dalam kasus ini katanya loh ya, Milan itu ngomong kamu mau perpanjang kontrak dengan gaji segini atau kalau nggak silahkan keluar. Nah, tampaknya ini yang bikin pihak Hakan itu tersinggung gitu, dalam tanda kutip lah tersinggung. Ya udah, kalau memang kalian ngerasa nggak perlu dengan tenaga saya, ya udah sekalian aja saya nyebrang ke Inter gitu bro. Dia bilang gini, Calha ini adalah sangat intelijen itu pintar. Tidak banyak pemain yang memiliki sentuhan magic seperti dia, dan dia juga banyak berlari, maksudnya bekerja keras. Saat ini dia adalah regista terbaik di dunia, dan saya benar tentang ini ketika saya membicarakan ini dengan Montella dan Gattuso. Montella itu, sekedar kawan-kawan tahu, adalah pelatih Turki saat ini. Saya sangat mengaguminya. Dia memanggil saya ayah karena saya sangat penting dalam karirnya. Saya adalah ayah dalam dunia sepak bola. Kalau bukan saya yang membawa dia ke Milan, mungkin dia akan tersesat. Gitu sih. Nah, Hakan adalah seseorang yang membuat perbedaan, selisih jarak, maksudnya selisih poin di klasemen ya antara Inter dan Milan mungkin akan berbalik jika saja Calhanoglu bertahan di Milan. Terus terang ini aku setuju. Karena apa? Pertama, Calhanoglu itu adalah bagian penting dari Inter Milan. Itu yang pertama. Kedua, kalau Milan bermain dengan Calhanoglu dan Calhanoglu dimanfaatkan secara benar, tidak dijadikan sayap, yang mana dia sendiri juga bilang bahwa dia nggak suka main di sayap, dan bermain di sayap itu bikin potensi dia nggak maksimal. Pasti permainan Milan itu sekarang akan jauh lebih bagus. Nah, aku nggak ngerti, memang sejak beberapa tahun terakhir ini Milan banyak melakukan hal blunder. Pertama, dia ngelepas Tonali tanpa mendatangkan pemain yang setipe yang bisa mengkompensasi. Padahal Tonali ini kan elemen penting banget di Milan. Kemudian mereka juga melepas Kessie. Terus mereka melepas Donnarumma juga. Kemudian siapa lagi ya? CDK, Charles de Ketelaere.
Nggak mungkin pemain sekelas bukan pemain, sorry, orang sekelas Maldini itu buang-buang duit dengan mendatangkan Ketelaar. Sekarang terbukti Ketelaar meroket di Atalanta dan Milan nggak bisa ngapa-ngapain karena mereka sudah punya perjanjian bahwa Atalanta punya hak untuk membeli dengan harga yang sudah disepakati, itu kalau nggak salah 20-an, harga yang sangat murah. So ya, menurutku aku setuju sekarang ya Rossoneri harus menggigit jarinya sendiri karena ini ya kesalahan mereka sendiri. Gitu sih bro. Kalau kawan-kawan, menurut kawan-kawan gimana? Masuk akal nggak yang dibilang oleh Mirabelli ini? Pertama poinnya dia bilang Calhanoglu meninggalkan Milan bukan karena dia mata duitan, tapi karena kesalahannya Milan sendiri yang itu seolah-olah Milan menunjukkan pintu keluar ke si Hakan ini. Dan karena ada yaitu office politik ini seolah-olah biar wah ini murni bukan kerjaannya si Mirabelli nih. Karena terus terang aja aku ngerti sih ya, ketika sekarang Inzaghi melakukan hal-hal yang luar biasa dengan Inter pun banyak yang masih beranggapan itu pondasinya sudah dibentuk oleh Conte. Inzaghi itu cuma memanfaatkan warisan Conte saja. Mungkin pada jajaran manajemen di Milan itu ingin bahwa aku loh yang bikin Milan sekarang, sehingga wah ini sisa-sisa dari si Mirabelli udah keluar aja gitu. Kalau menurutku aku cenderung setuju dengan apa yang dibilang si Mirabelli ini. Gitu sih bro. Gimana menurut kawan-kawan? Coba komen di kolom komentar, kita bahas. Oke. Ciao guys, terima kasih atas terima kasih sudah mendukung Ngomin, terima kasih sudah nonton, sudah nge-like, sudah subscribe, bahkan ada yang sudah nge-share konten-konten Ngomin sehingga banyak lagi orang yang aware bahwa ada loh channel yang ngebahas Inter Milan. Thank you banget, setiap orang bisa menunjukkan supportnya dengan cara masing-masing. Aku sangat apresiasi. Yang jelas tanpa dukungan kawan-kawan, channel Ngomin akan selamanya jadi channel remah rempeh ya aja Pak. Oke, ciao guys, terima kasih banyak.